Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 29 Maret 2022. Maukah engkau sembuh? Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nubuat Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 9. Dilanjutkan dengan ayat 12. Dan Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pernahkah kita saudara melihat orang lumpuh? Atau kita sendiri yang mengalami kelumpuhan atau stroke? Bagaimana sulitnya mereka menjalani hidup ini saudara. Semua tergantung pada orang lain. Saya sendiri saudara pernah alami bagaimana saat itu saya stroke. Tak dapat berbuat apa-apa, hanya tergeletak di atas ranjang. Injil hari ini kita temukan seorang lumpuh di dekat kolam Bethesda. Diceritakan saudara bahwa orang lumpuh tersebut sudah 38 tahun terbaring sakit di dekat kolam itu. Saat Yesus melewati kolam Bethesda dan berjumpa dengan orang lumpuh tersebut. Ketika Yesus melihat orang itu saudara berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yohanes 5 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita sedikit terkejut saudara atas pertanyaan Yesus kali ini. Kaget dan tak percaya. Hari ini kita yang sedang mengalami sakit penyakit saudara, entah apapun sakit kita, seberat apapun sakit kita, juga mungkin kita mempunyai persoalan hidup yang tak terselesaikan saudara. Hari ini Yesus mau menghampiri kita dan dia menyapa kita. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau persoalan engkau diselesaikan? Seringkali kita bereaksi seperti orang lumpuh ini saudara. Bersikap pesimis. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yohanes 5 ayat 7. Saudaraku, orang lumpuh ini berharap dari kemurahan hati manusia, mengandalkan manusia, bukan kepada Tuhan saudara. Inilah diri kita saudara. Kita lupa akan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kita lupa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sangat dekat sekali saudara. Tapi kita tidak mengindahkan Yesus. Kita abaikan Yesus. Kita tidak berharap kepada kuasanya. Kita hanya tergantung kepada manusia. Mengandalkan manusia. Tidak kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa. Sadarkah kita saudara, bahwa saat ini pun kita mengalami kelumpuhan. Lumpuh secara rohani saudara. Kelumpuhan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan ada yang cukup lama sekali saudara. Berulang kali Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan bagi kita dengan berbagai cara. Tetapi kita sering dengan berbagai alasan menolaknya. Kita menjauhi Tuhan Yesus. Kita merasa nikmat hidup di dalam ikatan dosa. Kita merasa enjoy. Atau saudara, mungkin juga kita ingin keluar dari semuanya itu saudara. Dari sakit penyakit itu. Dari segala persoalan hidup kita. Tapi terasa sulit. Kita berpikir, tidak ada harapan lagi untuk dapat dipulihkan. Tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Rasa pesimis membuat kita semakin lemah dan lemah saudara. Itulah orang lumpuh yang ada di dekat kolam Bethesda saudara. Selalu pesimis karena tak ada yang bermurah hati padanya.
Demikian kita juga saat ini saudara, yang selalu pesimis dan bersungut-sungut karena tak ada yang membantu kita. Orang sekitar tak peduli akan kita. Makin lama yang kita rasakan adalah sikap permusuhan, sikap saling menyakiti. Mungkin saja di rumah kita alami saudara, bersama pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita. Bisa juga di tempat kerja saudara-saudara. Bahkan di gereja sekalipun. Di dalam komunitas komsel persekutuan. Ingat saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesaya 2 ayat 22. Saudaraku yang terkasih. Firman hari ini hendak mengingatkan kepada kita semua, ketika kita berbeban berat dalam kesulitan, dalam penderitaan, mengalami sakit penyakit, dan membutuhkan anugerah, kemurahan, dan belas kasihan, datanglah kepada Dia saudara, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yesus hari ini kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hari ini saudara, Dia menawarkan kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah persoalanmu selesai? Apa reaksi kita saudara? Apakah kita pesimis dan mengutarakan berbagai alasan seperti si lumpuh? Atau kita pura-pura tak mendengar tawaran Tuhan Yesus ini saudara? Tawaran Tuhan Yesus hari ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk melakukannya. Asalkan kita mau membuka hati, membuka diri, merendahkan hati dan merendahkan diri saudara. Memiliki kerinduan untuk dipulihkan. Jangan batasi diri dengan berpikir sudah tidak ada harapan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maukah engkau sembuh? Berkat kasih-Nya yang besar memulihkan dan menyembuhkan kita semua dari kelumpuhan dan membangkitkan kita agar kita dapat berdaya guna untuk melayani Dia dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.